Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdullah Putra dengan NIM 002410102069 dari kelas Data Management. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas saya, yaitu mengenai Perceptron dan Ensemble Classification pada modul 8 dan 9. Jadi untuk soalnya sendiri yaitu di sini yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 20%, 30%, 40%, atau 0,2, 0,3, 0,4. Tuliskan akurasinya. Yang kedua, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan n estimator 100, 200, dan 300. Ini untuk klasifiernya ya. Oke, yang pertama, di sini kita membutuhkan library yang nanti bisa digunakan untuk mendeklarasikan. Yang pertama di sini kita import numpy, snp, lalu kita import pandas. Di sini nanti untuk hitung-hitungannya. Selanjutnya di sini kita butuhkan library scalar dan kita import datasetnya nanti supaya bisa mengimport dataset wine dan breast cancer. Lalu import standard scalar. Ini fungsinya hampir sama kayak waktu min-max scalar. Selanjutnya perceptron, lalu train test split untuk nge-training datanya, lalu accuracy score untuk memprediksi berapa akurat datanya, dan bagging classifier. Oke, yang pertama di sini kita load data wine-nya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita load wine-nya langsung dari library-nya ini. Dari datasetnya, kita gunakan variable data wine, lalu kita gunakan data frame dari data wine tersebut. Kita lihat data wine-nya. Nah, untuk data wine-nya seperti ini. Terdapat 13 kolom. Lalu setelah itu kita training datanya, di mana untuk variable X itu dari data wine atau wine data yang yaitu wine target atau untuk kelasnya. Kita train datanya dengan set seperti tadi di soal 0,2, 0,3, dan 0,4. Di sini untuk training data dan data testnya. Nah, jadi itu nanti gunanya di training datanya itu untuk mendapatkan nilai bobot dan bias yang paling sesuai seperti itu. Oke, setelah kita train datanya, kita gunakan standard scalar. Kita gunakan variable xj untuk mendeklarasikan standard scalar. Lalu sj kita fitkan dari data X-train-nya tadi. Lalu kita gunakan variable X-train standard scalar di sini std, xtest, std. Di mana data train dan data testnya itu yang tadi telah di training dan transform. Lalu di transform. Setelah itu untuk X-train yang kedua sama seperti yang ini yang pertama. Dan untuk yang ketiga, karena di sini terdapat dari test size-nya itu, maka kita buat 3. Selanjutnya kita gunakan perceptron. Ini perceptron variabel ppn atau ini perceptron. Eta ini untuk learning rate-nya. Learning rate-nya di sini menggunakan 0,1, lalu random state-nya 0.
Di sini untuk menginisialisasi perseptron dengan learning rate-nya itu seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu 0,1. Lalu kita fitkan dari hasil explain yang telah di standar di scalar itu, yang setelah ditransform. Setelah itu kita prediksi dengan menggunakan ppn perceptron.predict dengan datanya itu x-test 1. Di sini sesuai ketentuan soal, di sini untuk ngetes akurasi yang 0,2. Selanjutnya di sini untuk akurasi yang 0,3 dan di sini untuk akurasi yang 0,4. Nah, untuk akurasinya sendiri yang 0,2 itu sebesar 0,97%, yang 0,3 itu 0,89%, yang 0,4 sebesar 0,97% dari data WEN. Selanjutnya untuk data cancer, sama seperti langkah yang data WEN, kalau dulu cancer-nya, lalu kita jadikan data frame, atau dalam bentuk table untuk memudahkan kita dalam pengerjaannya. Nah, untuk datanya seperti ini, terdapat 30 kolom. Lalu setelah itu, sama seperti langkah sebelumnya, kita training datanya. Kita training datanya dengan variabel X itu sebagai data dan Y itu target. Nah, coba kita run. Oke, setelah kita training datanya, lalu kita gunakan standard scalar. Di sini deklarasikan standard scalar dengan menggunakan variabel SC, lalu kita fitkan dari data train pertama ini. Selanjutnya kita transform data train 1 dan tesnya. Lalu kita untuk yang tes selanjutnya, di sini kita fitkan dari data train tersebut, lalu kita transformkan. Dan untuk langkah yang ketiga, untuk extract ketiga sama. Selanjutnya kita gunakan perceptron. Di sini dengan PJT atau perceptron dengan learning rate 0,1. Lalu kita fitkan dari data train yang telah di standard scale-kan atau ditransformkan dan Y-train-nya juga. Selanjutnya kita deklarasikan atau prediksi data itu dengan menggunakan predict. Di sini untuk akurasi yang 0,2, di sini untuk yang 0,3 dan selanjutnya 0,4. Kita lihat akurasinya dari data yang telah di-train tersebut. Untuk yang 0,2, 0,96. Untuk 0,3, akurasinya sebesar 0,96 dan untuk 0,4 akurasinya sebesar 0,95. Di data breast cancer ini akurasinya lebih tinggi atau lebih besar dari yang data WEN tadi. Oke, soal nomor 1 sudah selesai. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu ulangi proses klasifikasi itu menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset WEN dan breast cancer. Oke, yang pertama untuk data WEN-nya, WEN bagging, sama seperti tadi kita gunakan load WEN untuk mendapatkan datanya langsung dari dataset library yang kita gunakan. Lalu variabel X untuk mendeklarasikan dari WEN data dan Y untuk WEN targetnya. Lalu kita train data itu dengan test size 0,3. Lalu kita coba run. Oke, setelah berhasil di run, lalu kita gunakan standard scalar.
yang dimana fungsinya hampir sama kayak min-max gitu ya, 0, 1 kayak gitu. Lalu di standar scalar dengan variabel sj untuk mendeklarasikan standar scalarnya, kita hasil data extract-nya ini, lalu kita transformkan data extract tersebut untuk extract 1 dan tes satunya. Kita jalankan. Oke, setelah berhasil, lalu kita bikin classifier-nya. Oke, mohon maaf ada yang lewat. Jadi untuk bagging classifier-nya itu dari referensi yang saya dapat, itu metode yang dapat memperbaiki di sini hasil dari algoritma klasifikasi machine learning dengan menggabungkan klasifikasi prediksi dari beberapa model. Nah, di sini itu untuk mengatasi ketidakstabilan pada model yang kompleks. Dan datasetnya ini cocok untuk dataset yang ini relatif kecil. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita gunakan bagging classifier-nya. Kita namai variabelnya ppn1 karena nanti ini untuk wine dan satunya untuk breast cancer. ppn1 perceptron dengan learning rate 0,1 dan random state-nya 0. Lalu bagging classifier BC1, variabel BC1 untuk mendeklarasikan bagging classifier dengan base estimator sama dengan ppn1 dan n estimator 100 ini untuk nanti ini sebanyak 100 classifiernya. Selanjutnya kita fitkan data train dan y-train-nya, lalu kita prediksi dari nilai x-test-nya itu yang telah di standar scalarkan. Lalu kita print dari y-test dan y-pred-nya. Sama untuk langkah selanjutnya ini yang 100, lalu kita untuk yang akurasi 200 langkahnya sama seperti tadi. Lalu yang 300 juga sama seperti tadi. Hanya saja di n estimatornya yang berbeda. Dan penamaan variabel. Oke, kita run. Nah, untuk estimator yang ini, untuk n estimator 100, 200, dan 300, lalu tulis akurasinya. Untuk yang 100 ini, dari data wine, nah, untuk estimator 100 itu akurasinya 1. Untuk yang 200 sebanyak 0,96 dan 300 itu 0,96. Ya, tadi itu yang standar scalar itu kan hampir sama kayak min-max scalar. Itu untuk dari datanya ini, hasil yang keluar ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, tidak lebih dari 1, antara 0 sampai 1. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke breast cancer. Jadi sama seperti tadi untuk yang pertama kita load datanya, load breast cancer, lalu X cancer variable untuk mendeklarasikan cancer data, Y untuk cancer target. Lalu kita training datanya dengan menggunakan text size 0,3 seperti di ketentuan soal. Lalu kita standar scalarkan yang gunanya yang seperti saya jelaskan supaya yang angka yang keluar itu tidak terlalu besar, hanya antara 0 sampai 1. Lalu kita fitkan, coba kita run dulu. Oke, sukses. Lalu kita fitkan data hasil X-ray-nya itu, lalu kita transformkan dari hasil trainingnya itu X-train dan X-test-nya. Selanjutnya kita bagging classifier-nya dengan ppn2 itu untuk mendeklarasikan perceptron learning rate-nya 0,1. Nah, setelah itu kita prediksi
estimatornya itu untuk mencari akurasinya. Yang pertama kita gunakan variabel BC1 untuk mendeklarasikan Breaking classifier dengan base estimator sama dengan BPN2 dan N estimator atau nanti classifiernya itu sebanyak 100. Lalu kita fitkan data train yang telah ditransform itu di standard scalar dan Y-trainnya. Lalu kita prediksi dengan menggunakan bc1.predict dengan nilainya x 1. Lalu kita print untuk menampilkan datanya dengan menggunakan ini akurasi skor Y-1 dan Y-pred. Ini untuk yang 100 akurasinya dan yang ini untuk 200 dan ini untuk estimator 300. Coba kita run. Oke, di sini akan memunculkan yang breast cancer estimator 100 itu akurasinya 0,96%, yang estimator 200 itu 0,96 dan 300 juga sama 0,96. Nah, jadi dapat dilihat di sini antara WAN dan breast cancer untuk estimatornya itu yang sedikit berubah itu pada yang WAN. Yang terletak pada estimator 100 dengan akurasinya 100. Sementara di breast cancer itu sama nilainya. Oke, udah. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan dari modul 8 modul 9 mengenai perceptron dan ensemble classification. Saya Fikra Fisya Putra dengan NIM 20241010269 pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.